Oke Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Keikenjumi part 4-nya Kima. Nah pembahasan part 4-nya ini akan merangkum mulai dari chapter 4-5 dari volume 1-nya. Oke? Nah sebelum masuk ke pembahasannya, kayak biasalah, kalau kalian suka, kalian bisa subscribe lah Kima. Dan kalian bisa mampir juga ke akun Instagram kami, karena disitu kami ada posting mengenai rekomendasi anime maupun manga yang menarik lah tentunya Kima. Oke lah, gak usah banyak bacot, kita gas aja lah, langsung ke pembahasannya. Nah, di pembahasan sebelumnya, kita diceritakan mengenai Ryuto dan Luna yang sudah mengalami kencan pertama mereka. Dengan riset yang memadai akibat bantuan dari Nikoru, sahabat Luna, kencan tersebut pun berjalan dengan lancar, dan Luna sangat bahagia di hari itu. Namun, yang terjadi di part sebelumnya bukan hanya itu aja Kima. Ya, di mana ada kebahagiaan, pasti ada aja lah masalah yang menunggu, ya kan? Yap, waktu itu, kelasnya si Ryuto dan Luna tiba-tiba kedatangan murid baru bernama Kurose, yang dimana si Kurose ini merupakan gadis yang menolak Ryuto sewaktu SMP dulu. Yap, dialah sumber dari trauma si Ryuto ini Kima. Dan di part 3.5 waktu itu, kita diceritakan wajah asli dari si Kurose ini Kima, yang dimana ia hanyalah gadis ampas yang hanya ingin dipuja para cowok dengan cara memikat mereka dan membuang mereka jika ia sudah puas. Yap, itulah Kima ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk aja lah langsung ke part 4-nya. Nah, dilanjutkan di kelas saat Ryuto sedang fokus membaca bukunya. Tiba-tiba Ryuto terganggu dengan suara bisikan dari para siswa di sekitarnya yang seakan sedang menggosipi sesuatu. Ryuto tentu tidak tahu apa topik pembicaraan mereka. Namun ia punya firasat jika sampai sisi kelas sudah heboh, udah pastilah topik tersebut berhubungan dengan orang yang mempunyai pengaruh besar di kelas tersebut. Dan ya, otak Ryuto pun langsung tertuju kepada Luna. Ia punya firasat kalau lagi ada rumor buruk yang sedang mengenai Luna. Ryuto pun melirik ke belakang karena Luna yang tengah duduk manis seakan tidak peduli dengan orang sekitar yang sedang menggosipi dirinya. Nah namun, tiba-tiba seorang murid cowok dari klub sepak bola masuk ke kelas mereka dan mengajak Luna keluar untuk mengobrol berdua. Ryuto yang melihat itu pun langsung kaget dan panik lah, karena ya kalau cowok udah ngajak cewek keluar, apalagi di Jepang kayak gini Kima, atau di anime-anime lah kita bilang, ya apalagi lah kalau bukan mau nembak, ya kan? Ryuto pun memutuskan menyusul secara diam-diam dan ingin menguping pembicaraan mereka. Bukan karena Ryuto tidak percaya kepada Luna Kima, namun Ryuto takut kepolosan Luna membuatnya lengah dan si cowok tadi malah berbuat yang aneh-aneh kepadanya. Ryuto pun langsung mengikuti mereka sampai di sebuah kelas kosong dan mendengarkan pembicaraan mereka. Dan ya betul aja Ches, di sini cowok tadi langsung ngajak Yuna untuk berpacaran dengannya. Ryuto yang mendengar itu pun mulai panik dan langsung minder lah. Namun di sini Luna dengan cuek menolak ajakan tersebut dan berkata kalau ia sudah punya pacar. Cowok tadi pun langsung terkejut dan bertanya siapa pacar Luna yang sekarang. Di sisi lain, Ryuto yang mendengar itu sedikit lega karena Luna terbukti sangat setia sesuai pengakuannya waktu itu. Namun ia sekali lagi takut kalau Luna keceplosan dan memberitahukan kalau mereka sedang berpacaran. Ryuto pun semakin mendekatkan kupingnya dari setelah pintu kelas dan menunggu jawaban dari Luna. Di sini Luna seakan terdiam sebentar Kima, seperti sedang berpikir. Kemudian ia pun menjawab sambil tersenyum nakal kalau itu ialah rahasia. Luna berkata kalau cowoknya ialah orang yang sangat pemalu, jadi ia ingin menghormati perasaan cowoknya dan ingin merahasiakan identitasnya. Nah, mendengar itu Ryuto pun langsung lega, sekaligus kembali dibuat tidak percaya kalau ia bisa berpacaran dengan gadis secantik dan setulus Luna. Ryuto di sini malah semakin dibuat kesal mengenai rumor-rumor sebelumnya yang sudah menjelek-jelekkan Luna. Ia kesal karena mereka tidak tahu setulus dan sebaik apa Luna aslinya. Nah lanjut, cowok tadi pun seakan kesal dan mulai menuduh-nuduh Luna kalau ia hanya ingin matre dengan cowok barunya. Namun Luna sekali lagi seakan sudah terbiasa dan mulai pergi meninggalkan cowok tersebut. Nah setelah memastikan kalau Luna aman, Ryuto pun segera langsung kembali ke kelas sebelum ketahuan. Nah namun setelah kembali ke kelas, karena di sini si Luna belum ada di situ, seisi kelas pun secara terang-terangan mulai membicarakan gosip baru mengenai Luna. Gosip tersebut ialah mengenai Luna yang gonta-ganti pacar karena ingin mengambil duit dari cowoknya. Ryuto yang mendengar itu pun semakin dibuat kesal dan bertanya-tanya siapakah pembuat rumor tersebut dan apa tujuannya. Ya udah ketebak sih ini Ches. Kalau kalian dengar tadi ringkasan singkat di part sebelumnya yang kujelaskan tadi, harusnya udah tau lah siapa pembuat rumor tersebut, ya kan? Cuman ya kita lihat aja lah nanti itu Kima, oke? Oke lah, kemudian dilanjutkan saat jam pelajaran. Nah di sini Ryuto sedang berada di kelas dan mereka sedang diberi tugas kelompok gitulah Ches.
Dan ya karena tempat duduk si Ryuto dan si Kurose ini berdekatan, otomatis lah orang ini satu kelompok ya kan. Nah Ryuto pun udah mulai sedikit terganggu di sini. Apalagi si Kurose ini kayak selalu cari perhatian gitulah ke si Ryuto. Sampai pelajaran hari itu selesai, Ryuto ini masih berduaan dengan Kurose karena masih ada pekerjaan yang harus mereka lakukan bersama. Nah namun alih-alih mengerjakan pekerjaannya sendiri, si Kurose ini malah minta bantuan ke cowok lain yang ada di kelas. Dan ya, dengan ekspresi polosnya, ia berhasil membuat cowok tersebut mau mengerjakan tugas miliknya. Ryuto yang melihat itu pun langsung kembali disadarkan kalau si Kurose ini memang tipe gadis yang seperti itu. Gadis yang haus akan pujian, perhatian, dan kasih sayang dari orang lain. Namun, ia tidak mau memberikan rasa atau tindakan yang sebaliknya kepada orang lain juga. Ya, bisa dibilang dia nyimpan itu semua untuk dirinya sendiri dan kepuasannya sendiri lah Kima. Menyadari itu, si Ryuto ini pun makin tahulah gimana cara berhadapan dengan si Kurose ini. Dan cara paling efektif ialah menghindar. Namun si Kurose ini malah terus berusaha ingin membuat Ryuto agar lengket lagi dengannya seperti dulu. Cuman ya, karena si Ryuto udah punya Luna, ya dia pun gak peduli sama sekali lah dengan semua tindakan dari Kurose. Akhirnya karena gagal terus, Kurose pun mulai mengambil jurus terakhirnya Kima, yaitu menyebarkan gosip tentang Luna. Yap, jadi terbuktilah di sini Kima, emang si Jalang inilah yang selama ini nyebar rumor buruk terhadap si Luna. Di sini Kurose pun seakan terus menjelekkan Luna dengan harapan agar Ryuto berpaling dari Luna kepadanya. For your information ya Kima, si Kurose ini belum tahu lah kalau si Ryuto berpacaran dengan Luna. Cuman ya karena si Luna ini megang kasta teratas di sekolah tersebut, udah pastilah si Luna yang jadi targetnya biar cowok lain berpaling kepada dirinya. Nah lanjut. Mendengar semua kejelekan tentang Luna yang keluar dari mulut si Kurose, Ryuto pun semakin geram lah Kima. Nah karena udah gak tahan lagi, Ryuto pun berdiri dan langsung membentak Kurose untuk diam di hadapan siswa lain. Sisi kelas pun terdiam, begitu juga Kurose yang tersentak ketakutan. Ryuto pun di sini langsung dengan lantang membalas kalau ia adalah pacar Luna yang sekarang, dan ia berani jamin kalau Luna tidak sesuai dengan rumor yang ada. Mendengar itu, sisi kelas pun gempar lah Kima. Mengetahui fakta kalau Luna mau berpacaran dengan cowok biasa seperti Ryuto. Dan ya, pengakuan Ryuto barusan membuat sisi kelas sadar kalau rumor tersebut ialah palsu. Karena ya Ryuto itu kan bisa dibilang cowok biasa lah. Kaya pun enggak ya kan. Jadi ya enggak sesuai lah sama rumor yang mengatakan kalau si Luna ini matre dan ingin memanfaatkan cowok barunya. Yap, sisi kelas pun mulai berpaling lah dan menentang Kurose Kima. Di sini Kurose pun tersentak panik dan mulai menangis. Ia pun langsung melarikan diri keluar kelas karena tidak ada lagi yang membelanya. Ryuto pun di sini spontan mengejar Kurose karena merasa kalau ia harus menyelesaikan ini sampai selesai. Di sisi lain, Luna ternyata ada di kelas tersebut dan hanya mendengar jauh dari belakang. Luna di sini hanya terdiam melihat kejadian tersebut, seakan sudah menduga kalau hal itu akan terjadi. Nah, lanjut Kima, di sini Ryuto pun mengejar Kurose sampai ke tangga dekat ujung koridor kelas. Ryuto berusaha bertanya apa niat asli dari si Kurose ini. Karena ya kalau dipikir jernih Kima, tindakannya selama ini kayak belum jelas gitulah apa tujuan yang sebenarnya. Nah di sini diketahui lah Kima, ternyata si Kurose ini ialah saudari kembarnya si Luna. Hey yo, what the fuck? Wah, plot twist ya brother. Yap, ternyata orang tua Luna dan si Kurose ini bercerai dulunya. Jadi ya si Kurose ngikut ibunya dan si Luna beserta saudari tertua mereka ngikut ayahnya. Nah si Kurose ini sebenarnya pengen ikut ayahnya. Cuman ia merasa kalau ayah mereka lebih memilih Luna daripada dirinya. Jadi ya dia pun mulai iri dan terus ingin menjatuhkan si Luna saudari kembarnya. Dan apalagi Cis, di sini diketahui juga kalau si Kurose ini emang cinta betulan sama si Ryuto. Itu makanya di sini Luna itu jadi target paling empuk lah untuk balas dendam karena ayahnya sekaligus ingin merebut Ryuto juga. Yap, namun Ryuto di sini mencoba menjelaskan kepada Kurose kalau yang ia buat ini tidak ada artinya. Ryuto pun menyarankan agar Kurose juga harus memastikan langsung dari mulut ayah mereka apakah benar kalau ia memang lebih memilih Luna. Ryuto lanjut berkata kalau Kurose juga harus meminta maaf kepada Luna nantinya. Di sini Kurose pun hanya mengangguk sambil terseduh nangis dan Ryuto pun langsung segera pergi Kima. Oh mak, bisa gitu buat plot twistnya ya kan Kima. Bawang merah bawang putih juga ini ku tengok. Oke lah, lanjut lah Kima. Sekarang kita masuk ke chapter 5-nya. Dilanjutkan keesokan harinya. Nah di sini Ryuto baru aja tiba di kelas. Ia pun melihat Kurose yang sudah ada di tempat duduknya. Ryuto awalnya ragu ingin menyapa duluan, namun ia memberanikan diri menyapa Kurose langsung. Kurose pun membalas sapaan Ryuto, namun kali ini ia terlihat sangat memerah dan suaranya yang sangat pelan.
Ryuto pun berpikir kalau Kurose masih sedikit membencinya karena kejadian semalam. Ia pun merasa kalau Kurose masih butuh waktu untuk bisa kembali seperti biasa. Ryuto pun mencoba mengalihkan pikirannya dan tidak terlalu terganggu dengan hal itu. Namun di sini Kurose tiba-tiba kembali berbicara kepada Ryuto. Masih dengan suara pelan dan wajah yang merah, Kurose berkata kalau ia sudah meminta maaf kepada Luna semalam lewat telepon. Mendengar itu, Ryuto pun sedikit terkejut dan kagum melihat perubahan Kurose yang secepat itu. Ryuto pun membalas kalau hal yang dilakukan Kurose sudah sangat tepat. Mendengar itu, Kurose pun sedikit ceria dan kembali meminta maaf kepada Ryuto. Kurose berkata kalau ia tidak ingin kalau Ryuto sampai membencinya. Nah, disinilah Ryuto sadar Kima, kalau si Kurose ini sedikit berbeda dari pemikirannya sebelumnya. Ia memang haus akan rasa perhatian dan pujian. Namun, Ryuto sudah cukup mengerti kalau itu semua berasal dari kejadian di keluarga mereka dulunya. Ryuto pun sedikit mulai bisa mengerti gadis bernama Kurose tersebut. Masalah Ryuto dengan Kurose pun akhirnya selesailah di sini Kima. Biarpun si Ryuto ini masih heran lah, kenapa si Kurose ini wajahnya terus memerah dan tiba-tiba menjadi pemalu. Ya apalagi lah kalau nggak cinta ya kan brother. Udah apal kali lah kita gelagak yang kayak gini ya kan. Nah oke lah, lanjut saat istirahat makan siang. Di sini Ryuto sedang bersama dengan kedua sahabatnya. Kedua sahabatnya Ryuto di sini seakan meminta maaf karena sudah meragukan Ryuto yang berpacaran dengan Luna. Ya karena kejadian semalam, sisi kelas sudah otomatis lah tahu Kima kalau Ryuto emang berpacaran dengan Luna. Dan ya itu membuat tuduhan kedua sahabatnya ini terbantahkan lah. Namun ya cuman awalnya aja orang ini minta maaf. Apalagi yang namanya sahabat kan emang gitu ya kan Kima. Awal-awal minta maaf, siap itu diejek lagi ya kan. Ya biasalah. Nah setelah selesai dengan topik tersebut, Ryuto pun kemudian meminta saran kepada kedua sahabatnya agar ia bisa semakin dekat dengan Luna. Simpelnya karena udah semakin ngerti satu sama lain, Ryuto pun merasa kalau ia ingin semakin berhubungan skinship dengan Luna. Ya nggak harus anu-anu gitulah Kima, setidaknya pegangan tangan udah nggak malu-malu lagi lah. Itu pun udah cukup kali lah sama si Ryuto ini. Cuman ya itulah, dia baru pertama kali pacaran pula. Jadi si Ryuto ini nggak tahu lah step-step yang harus ia lakukan agar bisa semakin intim dengan Luna. Masalahnya si Ryuto ini malah minta saran sama kedua sahabat laknatnya ini pula ya kan. Yang ngawur semualah saran yang dikasih orang ini. Ryuto pun tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari kedua sahabatnya. Ia pun mulai berpikir keras sendirian dan akhirnya mendapatkan jawaban kalau mereka memang harus kencan sekali lagi. Yang dimana nantinya Ryuto akan menggunakan kencan mereka sebagai kesempatan untuk bisa memegang tangan Luna dengan benar dan secara laki lah ya kan. Nah lanjutlah sepulang sekolah Kima. Di sini Luna langsung dengan cepat menghampiri meja Ryuto dan mengajaknya untuk pulang bersama. Nah karena hubungan orang ini udah ketahuan Kima, Ryuto pun tidak punya alasan untuk menolak, apalagi ia sendiri juga emang pengen lebih dekat lagi dengan Luna. Jadi ya pulang sama lah orang ini Kima. Nah di perjalanan mereka pun cerita-cerita lah gimana keadaan keluarga Luna dulunya dan hubungannya dengan Kurose. Yang dimana itu semua sebenarnya hanya kesalahpahaman dari Kurose aja. Jadi ya Ryuto pun menyarankan agar Luna tidak perlu ambil hati atas kejadian semalam. Luna pun mengangguk senyum seakan percaya kepada semua hal yang dikatakan Ryuto. Nah kemudian di sini Ryuto pun menyempatkan untuk mengajak Luna kencan di hari Sabtu nanti. Yap, inilah tahap awal dari rencana Ryuto Kima. Karena kalau di sini Luna menolak, ya semua rencananya agar bisa memegang tangan Luna harus disusun ulang dari awal lah. Namun ya dengan senang hati si Luna ini langsung setuju Kima. Bahkan saking senangnya, Luna di sini langsung nyender dan memegang erat lengan Ryuto. Ryuto pun terdiam memerah. Namun ia juga tidak sudi jika ia harus diduluani seperti ini selalu. Ryuto pun semakin bertekad untuk bisa memegang tangan Luna di kencan yang akan datang nanti Kima. Oke lah, nggak usah berlama-lama, langsunglah kita loncat di hari kencannya Kima. Mereka kali ini pergi ke sebuah kebun binatang, yang dimana tujuan sebenarnya Ryuto mengajak Luna ke sini bukanlah untuk melihat hewan, namun karena ingin mengunjungi sebuah danau yang ada di taman tersebut. Ryuto ingin menggunakan kesempatan perahu goyang agar bisa modus memegang tangan Luna Kima. Namun ya cemana lah, kadang ekspektasi dan rencana itu nggak sesuai sama realita kita ya kan Kima. Sampai orang ini mau pulang, si Ryuto ini gagal terus lah untuk memegang tangan Luna. Sampai-sampai di sini si Luna ini pun mulai curiga kepada Ryuto yang dari tadi bersikap sedikit aneh. Nah karena si Luna ini polosnya minta ampun Kima, ia pun mengira kalau Ryuto ingin memutuskannya saat itu juga. Karena semua mantan Luna sebelumnya menggunakan cara tersebut untuk memutuskan Luna. Mendengar itu Ryuto pun mulai panik dan langsung menjelaskan kalau ia hanya ingin semakin intim lagi dengan Luna. Tentunya itu semua dimulai dari berpegangan tangan terlebih dahulu. Mendengar itu Luna pun langsung tersipu memerah karena ini pertama kalinya ia memiliki pacar yang sangat tulus perlahan-lahan dalam meningkatkan hubungan mereka.
Ya biasanya kan mantan si Luna ini mainnya langsung bawa ke kamar ya kan. Jadi ya si Ryuto ini pun jadi spesial gitulah di mata si Luna Kima. Luna pun membalas kalau ia juga sangat ingin semakin intim dengan Ryuto. Cuman karena mereka udah sempat janji untuk nggak anu-anuan lah sekarang, jadinya si Luna ini bingung lah harus gimana Kima. Nah setelah penjelasan tersebut, Ryuto pun semakin sedikit lega karena ternyata Luna memikirkan hal yang sama dengan dirinya. Nah namun tiba-tiba karena si Ryuto ini lagi lengah Kima, Luna pun memanfaatkan timing tersebut dan langsung mencium bibir Ryuto. Yap, lagi dan lagi si Luna ini juga lah yang inisiatif duluan. Oh alah, GG kali MC kita ini bah. Nah Ryuto pun langsung dia membatu dan tidak percaya kalau ia bisa mencium gadis cantik Luna. Mereka pun tersipu memerah satu sama lain sambil berjalan mengitari taman sambil berpegangan tangan sebelum pulang. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 4-nya, sekaligus mengakhiri pembahasan volume 1-nya Kima. Yap, gak ada yang digantung sih Kima, cuman agak risih aja lah sama MC yang satu ini, lambat kali geraknya ya kan. Nanti ku NTR nangis, gak tahu deh siapa aku, kasih tahu Kima. Siapa coba yang udah buat Alia baper berkali-kali kalau bukan aku ya kan. Nah oke lah Kima, sekian pembahasan kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.